kamu merasa ada ganjalan, sehingga kamu memutuskan untuk tidak menemuinya. Setiap interaksi memerlukan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Sebagai pebisnis, kamu harus terus mengembangkan keahlian komunikasimu, sebab komunikasi adalah gerbang awal untuk makna karir memiliki arti yang sangat luas. Karena karir maknanya ialah perkembangan dan juga kemajuan dalam kehidupan, juga dalam pekerjaan, juga dalam jabatan, dan sebagainya. Dalam konteks pebisnis, karir yang akan kita tekankan ialah jika kamu memutuskan bermitra dalam berbisnis, maka kamu dan juga mitra bisnismu Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi karir pebisnis, atau dengan judul panjang, meniti karir dalam berbisnis. Kini dirimu sudah sangat berkembang menjadi lebih baik dan kamu siap berkarir menjadi pebisnis. Sudah lebih dari 10 materi yang kamu pelajari dalam video story ini. Kami harap kamu juga telah mengamalkannya dalam keseharianmu. Karena ilmu tanpa pengamalan, maka tidak akan menjadi pengembangan apa-apa pada dirimu. Sebelum masuk ke pembahasan materi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah antusias untuk mempelajari materi ini. Karena materi ini didedikasikan khusus untuk kamu. Iya, kamu yang ingin serius berkarir menjadi pebisnis. Berkarir menjadi pebisnis memanglah tidak mudah. Sama juga seperti kamu meniti karir pada bisnis orang lain, atau pada perusahaan yang memiliki jenjang karir yang optimal. Meniti karir dalam perusahaan besar, kami rasa sangat berat sekali karena sangat terbatas kemungkinannya untuk mencapai puncak. Maksudnya begini, jika kamu mengejar karir pada perusahaan tersebut, maka yang mengejar karir itu gak cuma kamu sendirian, tapi juga ada teman-teman satu levelmu yang mengejarnya. Mengejar karir lebih tinggi lagi, sama seperti yang kamu harapkan. Ditambah lagi, ada saja temanmu yang main belakang atau main kotor dalam meniti karir di perusahaan tersebut. Ya begitulah kira-kira gambaran meniti karir dalam sebuah perusahaan atau bisnisnya orang lain. Saran kami, titilah karirmu di bisnismu sendiri, karena itu jauh lebih mudah. Setidaknya kamu tidak perlu resah dengan kompetisi, karena kamu hanya berkompetisi dengan dirimu sendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara meniti karir dalam bisnis sendiri atau berkarir menjadi pebisnis. Pasti ada langkah-langkah yang harus kamu kerjakan untuk bisa terus meningkatkan karirmu sebagai pebisnis. Dan hambatan apa saja yang harus diantisipasi jika kamu ingin terus meningkatkan karirmu sebagai pebisnis. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berbicara karir sama dengan berbicara pengembangan diri. Meniti karir bukan semata naik tingkat level pada suatu organisasi. Makna karir memiliki arti yang sangat luas. Karena karir maknanya ialah perkembangan dan juga kemajuan dalam kehidupan, juga dalam pekerjaan, juga dalam jabatan, dan sebagainya. Dalam konteks pebisnis, karir yang akan kita tekankan ialah pengembangan dan peningkatan atas kualitas diri dalam kehidupan pebisnis dan kesehariannya. Kata karir sangatlah erat dengan pengembangan diri, baik kamu sebagai business owner ataupun kamu sebagai profesional. Kamu sangat berhak untuk mengembangkan dirimu. Bahkan, kami sangat menyarankan bagi pebisnis, wajib hukumnya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan juga lebih tinggi levelnya. Yang harus ditingkatkan lebih tinggi itu ialah taraf kepribadiannya, value-nya, atau nilai-nilai dalam diri, karakteristiknya, juga chemistry atau vibrasi baik yang terpancar dalam dirinya. Chemistry yang kami maksud di sini ialah rasa saling terhubung antara satu sama lain yang membuat kamu dan dia nyaman dalam berinteraksi. Chemistry bukanlah sesuatu yang bisa muncul kapan saja atau kepada siapa saja. Karena chemistry itu tentang kecocokan. Semakin kamu cocok dengan seseorang, semakin besar kemungkinannya chemistry itu akan muncul. Seorang pebisnis perlu sekali membangun dan menjaga chemistry, baik kepada mitra bisnisnya dan juga kepada super timnya secara keseluruhan. Menjaga dan membangun hubungan sangat erat sekali dengan kegiatan berpenampilan dan berkomunikasi. Rekan-rekan semua pasti pernah merasakan tidak nyaman saat bertemu seseorang, padahal pertemuannya baru saat itu saja dan tanpa sengaja, namun sudah berasa tidak cocok. Misalnya, kalau kami bertemu dengan seseorang yang memiliki kebiasaan merokok berlebihan, sehingga mengakibatkan aroma menyengat sudah tercium dari jarak 1 meteran, yang menurut kami membuat tidak nyaman dalam berkomunikasi dengan orang tersebut, sehingga tidak muncul perasaan terhubung apalagi memiliki ketertarikan sesuatu hal dari orang tersebut. Ini ya awal mula dari ketidakadaan chemistry pada seseorang tersebut dengan kami. Pebisnis harus membangun dirinya terus menerus hingga dirinya berkembang menjadi hebat.
Menurut kami, awal dari pengembangan diri bermula dari penampilan visual. Jika kamu merasa penampilan visualmu belum baik atau belum ada yang tertarik denganmu, maka kamu harus segera merubah penampilanmu menjadi lebih baik. Karena kebanyakan manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang dinilai pertama kali ialah penampilan visual. Karena manusia itu ialah makhluk visual. Telah dikaruniai oleh Tuhan semesta alam indera penglihatan. Coba kamu lihatlah penampilan dari seseorang salesman atau tenaga penjual. Pasti sangat rapi sekali dan juga harum aroma yang terpancar, sehingga membuat kesan pertama berinteraksi dengannya yaitu baik dan nyaman. Setelah rasa nyaman terbentuk, baru kemudian kemampuan berkomunikasi yang akan dinilai pada seseorang tersebut. Berkomunikasi atau berbicara merupakan kegiatan yang memerlukan respon langsung. Saat kamu mencoba membuka pembicaraan dengan orang lain dan kamu direspon dengan baik oleh lawan bicaramu, maka itu adalah poin awal yang sangat baik sekali. Setiap interaksi memerlukan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Bagi pebisnis, kamu harus terus mengembangkan keahlian komunikasimu, sebab komunikasi adalah gerbang awal untuk negosiasi. Latihlah lidahmu agar menjadi lentur dalam berbicara. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang sopan dan juga dimengerti oleh lawan bicaramu. Kami yakin, kalau masalah berbicara, kamu sudah pasti jagonya. Karena kamu sudah memulai berbicara sejak usiamu 5 tahun. Yang perlu dikontrol dalam pembicaraan ialah adab. Di sini, kamu memerlukan keahlian untuk mendengarkan lawan interaksimu. Ini yang sedikit sulit, karena kebanyakan dari kita, jika sudah berbicara seperti bensin yang disulut percikan api, maunya nyamber aja, merembet kemana-mana. Alih-alih kamu memberikan kesempatan lawan interaksimu untuk berbicara, malah kamu sering memotong pembicaraannya dengan cerita kebanggaanmu. Memotong pembicaraan merupakan perbuatan yang kurang baik dan tidak beradab. Walaupun terkadang memotong pembicaraan itu bisa dianggap perlu dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah teknik pembicaraan yang perlu dikontrol pada setiap pebisnis. Maka tentukanlah seni dalam berkomunikasimu, sehingga sebagai pebisnis kamu memiliki pola dalam berkomunikasi yang menghasilkan citra diri. Sadarkanlah dirimu bahwa semua interaksi yang kamu lakukan itu semua memiliki motif atau latar belakang, yaitu membangun citra diri baik. Jadi, kami menyarankan kontrollah pembicaraanmu, walaupun kamu menganggap saat itu tidak ada deal apapun dengan lawan berbicara tersebut, sehingga kamu seolah lepas kontrol. Inilah anggapan yang sering salah menurut kami, karena ketika kamu hilang kontrol dalam berkomunikasi, maka citra atau nilai pada dirimu akan memburuk dan turun. Padahal, kamu sudah membangun citra dirimu dengan susah payah sebelumnya. Sebagai seorang pebisnis, nilai-nilai dalam diri harus terus ditingkatkan. Karena hanya ada naik level atau naik tingkatan pada diri seorang pebisnis. Nilai-nilai diri bisa ditingkatkan dengan cara menambah koleksi literasi dalam pemikiranmu. Asahlah pemikiranmu secara kontinu atau terus-menerus agar keilmuanmu semakin tajam. Menaikkan nilai diri juga bisa dengan berlatih kesabaran. Karena kesabaran jika dilatih terus-menerus akan menciptakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah sikap pebisnis dalam merespon apapun kejadian yang terjadi pada dirinya, baik keadaan itu menyulitkannya ataupun keadaan itu yang memudahkannya. Tidak mudah memang untuk menjadi pebisnis yang bijaksana. Kami pun masih terus berlatih untuk menjadi bijaksana. Kata bijaksana berbanding terbalik dengan istilah besar kepala atau kata ujub dalam bahasa kajian Islam. Jadi, jika seorang pebisnis ingin berlatih bijaksana, maka harus sering berlatih untuk tidak berkepala besar. Sebagai pebisnis, kamu harus selalu rendah hati, sebab kerendahan hati mencerminkan seberapa tinggi keilmuanmu. Sikap rendah hati merupakan awal untuk membangun hubungan chemistry dengan orang lain. Sederhananya, semakin kamu menundukkan hatimu saat berinteraksi dengan orang lain, maka semakin nyaman pula orang tersebut berinteraksi denganmu. Semakin nyaman interaksimu, maka semakin intim hubunganmu dengan lawan interaksimu. Intim yang kami maksud di sini ialah hubungan keakraban atau kedekatan orang tersebut. Bayangkan jika hubunganmu sudah akrab dengan lawan interaksimu, terlebih jika kamu sudah deep sekali dalam berkomunikasi. Maksudnya, kamu sudah melakukan pembicaraan yang mendalam secara dua arah kepadanya, atau yang kini dikenal dengan istilah deep talk. Deep talk tidak selalu tentang curhatan pribadi, ataupun masalah keluarga dan juga hal-hal yang bersifat sensitif lainnya. Pembicaraan yang menekankan tentang kualitas dari pembahasan dan juga berdurasi panjang, itulah yang kami maksud dengan deep talk. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus saling terbuka dan rela untuk menghabiskan waktu dalam pembicaraan tertentu, dan sekedar berbicara tanpa arti dan tujuan.
Deep talk seringkali menciptakan solusi atas masalah-masalah yang ada dari kedua belah pihak. Namun, ini semua perlu dibatasi karena membangun chemistry tidak bisa dilakukan dengan cara instan, apalagi saat pertemuan pertama. Menurut kami, kegiatan interaksi dan komunikasi yang telah dijabarkan tersebut di atas masih sangat berpeluang adanya kamuflase. Terlebih jika interaksi dan komunikasi tersebut terjadi saat pertama kali jumpa atau yang disebut pertemuan pertama. Kenapa demikian? Karena kami belajar dari kasus-kasus penipuan yang dilakukan sangat rapi dan intelektual oleh pelakunya. Penipu tersebut lebih hebat dari salesman atau tenaga penjual menurut kami, karena ia bisa closing memindahkan uang jutaan bahkan miliaran dari orang yang diprospeknya tanpa sadar. Banyak yang menganggap bahwa itu ialah ilmu hipnotis atau ilmu yang menghilangkan rasa sadar pada orang lain. Namun, kami lebih melihat dari keilmuan hypnoshelling yang dewasa ini juga sangat berkembang. Dalam membangun chemistry, haruslah dibangun secara bertahap, karena pada tahap awal, setiap dari kita memiliki pertahanannya masing-masing. Walaupun kamu mampu menciptakan deep talk pada pertemuan pertamamu, kami yakin kemungkinan besar masih ada yang ditutupi. Karena semakin tinggi kemampuan komunikasi seseorang, maka semakin mengalir pembicaraannya dengan informasi-informasi yang ingin ia berikan saja. Berbicara atau berkomunikasi merupakan gerbang awal untuk membangun chemistry. Masih banyak sekali kegiatan yang harus kamu lakukan untuk membangun chemistry. Salah satunya dengan cara lebih sering berjumpa juga berinteraksi satu sama lain. Dalam hal menentukan mitra bisnis, juga menentukan seperti untuk pengoperasian bisnismu. Penting sekali membangun chemistry satu sama lain. Misalnya, saat kamu sedang menentukan mitra bisnis, waktu kamu diajak meeting atau bertemu dengannya, kamu merasa ada ganjalan, sehingga kamu memutuskan untuk tidak menemuinya. Itu bisa jadi tanda awal bahwasanya kamu dan dia tidak ada chemistry-nya. Faktor ini bisa sangat dipertimbangkan ke depannya untuk memutuskan jadi bermitra atau tidak dengannya. Dan ternyata, chemistry yang tadinya ada atau hadir dalam kegiatan hubungan bisnismu bisa hilang kapan saja, dengan sebab-sebab tertentu pastinya. Inilah yang perlu ditanggulangi dalam mitra bisnis. Jika tidak, maka akan mengakibatkan pecah kongsi atau malah bisa tidak bertumbuh bisnisnya. Jika kamu memutuskan bermitra dalam berbisnis, maka kamu dan juga mitra bisnismu perlu konsisten untuk membangun chemistry yang sudah ada, sehingga terjaga rasa saling terhubung tersebut. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.